Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dear, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai belajar hari ini. Nah, sekarang kita belajar materi bentuk umum fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Ini merupakan materi kelas 9 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami konsep dan bentuk fungsi kuadrat, menggambarkan grafik fungsi kuadrat, dan terakhir menentukan peran koefisien dan konstanta fungsi kuadrat pada grafiknya. Ya, sekarang kita mulai. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Sebelumnya sudah pernah kita bahas, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk bentuk umum fungsi kuadrat mirip dengan persamaan kuadrat. Bedanya, kalau pada persamaan kuadrat sama dengan 0, kalau pada fungsi kuadrat, jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Atau bisa juga ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a itu tidak boleh sama dengan 0. Dimana fx atau y itu merupakan variabel terikat, x variabel bebas, a dan b koefisien, dan c konstanta. Contohnya, fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 7. Atau fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Di sini c atau konstanta tidak ada. Berikutnya y sama dengan 2x kuadrat kurang 16. Atau contoh lainnya fx sama dengan 4x kuadrat. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari bentuk fungsi kuadrat. B dan C boleh bernilai 0, tapi A tidak boleh bernilai 0. Kita lihat contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 7x kurang 10. Maka hitunglah nilai dari f3 dan G bayangan untuk x sama dengan negatif 1. Nah, sebelumnya disebutkan kalau fx atau y itu variabel terikat dan x variabel bebas. Maksudnya, nilai dari fx itu tergantung dari x yang diberikan. Contohnya seperti ini. Untuk soal yang A, x yang diberikan adalah 3. Maka, semua x pada fungsi kuadrat kita ganti dengan 3. Sehingga menjadi f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 7 dikali 3 dikurang 10. Kita selesaikan. 9 ditambah 21 dikurang 10. Sehingga hasilnya 20. Jadi f3 nilainya sama dengan 20. Inilah maksudnya fx atau y variabel terikat karena hasilnya tergantung x yang diberikan. Atau contoh yang kedua, bayangan untuk x sama dengan negatif 1. Artinya kita mencari f negatif 1. Kita ganti semua x dengan negatif 1 sehingga menjadi negatif 1 kuadrat ditambah 7 kali negatif 1 dikurang 10. Kita selesaikan. 1 kurang 7 kurang 10 sehingga hasil akhirnya negatif 16. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat selalu berbentuk parabola. Kita lihat ke contoh. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Langkah pertama kita buat tabel. Kemudian kita pilih sembarang x, namun biasanya x tidak jauh dari sekitaran 0. Kemudian yang pertama misalkan kita ambil x-nya negatif 1, sehingga f negatif 1 itu menjadi negatif 1 kuadrat dikurang 3 kali negatif 1 ditambah 2. Artinya semua x kita ganti dengan negatif 1. Kita selesaikan. 1 ditambah 3 ditambah 2. Karena
negatif 1 dikuadratkan 1, negatif 3 dikali negatif 1, negatif kali negatif hasilnya positif, kemudian ditambah 2, hasilnya 6. Kita tuliskan, jika X-nya negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan 6. Begitu juga dengan X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kita selesaikan. Nah, saat dibuat tabel, kita buat koordinat kartesius. Kita tempatkan titik masing-masingnya. Jika X-nya negatif 1, Fx atau Y-nya 6, X-nya 0, Y-nya 2, X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 3, Y-nya 2, dan terakhir X-nya 4, Y-nya 6. Jika titik-titik ini kita gabungkan atau kita hubungkan sehingga membentuk kurva. Nah, ini salah satu bukti bahwa fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Sebelum lebih lanjut membahas grafik fungsi kuadrat, perlu kita ketahui, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai grafik fungsi kuadrat. Salah satu contohnya yaitu pada jembatan. Kalian sering ya melihat jembatan seperti berikut. Nah, sebenarnya dalam membangun jembatan tidak harus melengkung, tapi membuatnya melengkung merupakan salah satu cara untuk membuat struktur jembatan lebih kuat. Karena jika jembatan melengkung, ini bisa menghilangkan gaya dari beban di sepanjang kurva dan secara signifikan mengurangi efek gaya tekan jembatan ke arah bawah. Selanjutnya kita lihat peran koefisien dan konstanta suatu fungsi kuadrat. Maksudnya di sini nilai A, B, dan C terhadap grafiknya. Yang pertama kita lihat untuk grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat. Artinya di sini B dan C sama dengan 0. Contohnya gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan negatif x kuadrat. Nah, yang pertama untuk fx sama dengan x kuadrat. Seperti tadi, kita pilih x di sekitaran 0. Kemudian fx-nya untuk x sama dengan negatif 2, berarti fx-nya sama dengan 4 karena negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Begitu selanjutnya sampai 2. Tinggal dihitung sendiri ya. Kemudian kita gambarkan koordinat kartesius. Kita posisikan jika x-nya negatif 2, y-nya 4. Jika x-nya negatif 1, y-nya 1. Jika x-nya 0, y-nya 0. Jika x-nya 1, y-nya 1. Jika x-nya 2, y-nya 4. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga berbentuk kurva. Nah, selanjutnya untuk fx sama dengan negatif x kuadrat. Nah, untuk x sama dengan negatif 2, artinya x kita ganti dengan negatif 2, berarti fx menjadi negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan sama dengan positif 4, berarti hasilnya jadi negatif 4. Dan kita lanjutkan menghitung fx sampai x-nya 2, kemudian kita pindahkan ke koordinat kartesius. Jika x-nya negatif 2, y-nya negatif 4, x-nya negatif 1, y-nya negatif 1, x-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, y-nya negatif 1, dan terakhir x-nya 2, y-nya negatif 4. Kemudian titik-titik juga kita hubungkan sehingga membentuk kurva. Nah, dari kedua kurva ini dapat kita simpulkan jika A-nya besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Artinya A-nya itu positif ya. Berikutnya jika A-nya kecil dari 0, artinya A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah.
Paham ya? Selanjutnya, gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat. Sudah tadi kita buat tabel, kita pilih x sekitar 0. Nah, jika x-nya negatif 2, berarti f(x)-nya 8, dan seterusnya. Diharapkan tidak ada pertanyaan lagi ya, kenapa f(x) 8? Karena kita hanya tinggal memasukkan atau mengganti nilai x dengan negatif 2, dan berikutnya sampai x-nya 2. Kemudian kita pindahkan ke koordinat kartesius. Jika x-nya negatif 2, y-nya 8, x-nya negatif 1, y-nya 2, x-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, y-nya 2, x-nya 2, y-nya 8. Kita hubungkan titik-titiknya, nah, sehingga membentuk kurva kembali. Ini merupakan grafik dari fungsi kuadrat 2x kuadrat. Kita bandingkan dengan grafik fungsi kuadrat, yaitu x kuadrat, seperti yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Ternyata dapat kita simpulkan, jika nilai A semakin besar, maka grafiknya semakin sempit. Kita lihat, grafik yang berwarna ungu itu lebih sempit dari grafik yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau merupakan grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Selanjutnya yang B, grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Artinya di sini c sama dengan 0. Contohnya, gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dan f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Langkah pertama tentu kita buat tabelnya, kemudian kita pilih x sekitaran 0, kita substitusi nilai x ke f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x, sehingga diperoleh jika x-nya negatif 3, f(x)-nya 3, dan seterusnya sampai x-nya 1, f(x)-nya 3. Kita gambarkan koordinat kartesius, x-nya negatif 3, y-nya 3, x-nya negatif 2, y-nya 0, x-nya negatif 1, y-nya negatif 1, x-nya 0, y-nya 0, dan x-nya 1, y-nya 3. Kemudian titik-titik kita hubungkan. Terbentuklah sebuah kurva. Kemudian untuk yang f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x, kita substitusikan kembali nilai x negatif 1 sehingga f(x)-nya 3 dan seterusnya sampai x-nya 3, f(x)-nya 3. Kita gambarkan ke koordinat kartesius, x-nya negatif 1, y-nya 3, x-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, y-nya negatif 1, x-nya 2, y-nya 0, dan terakhir x-nya 3, y-nya 3. Kita gambarkan kurvanya. Nah, dari kedua kurva tersebut, yaitu kurva merah dan kurva coklat, dapat disimpulkan jika nilai A dan nilai B bertanda sama, artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, grafiknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Sebaliknya, jika A dan B berbeda tanda, artinya satu positif, satu negatif, grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Contoh selanjutnya, f(x) sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x. Tentu kita buatkan tabelnya dan kita pilih x sekitaran 0. Kita substitusikan, jika x-nya negatif 1, berarti f(x)-nya sama dengan negatif 3, dan seterusnya sampai x-nya sama dengan 3, f(x)-nya sama dengan negatif 3. Kita pindahkan ke tabel, y-nya negatif 1, x-nya negatif 1, y-nya 3, x-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, y-nya 1, x-nya 2, y-nya 0, dan terakhir x-nya 3, y-nya negatif 3. Kemudian kita hubungkan. Nah, terbentuk kurva terbuka ke bawah. Kenapa? Karena A-nya bernilai negatif. Dan kurva berada di sebelah kanan sumbu Y. Karena nilai A dan nilai B mempunyai tanda yang berbeda. A negatif dan B positif. Sampai sini paham ya?
Yang C, grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah c. Artinya di sini b sama dengan 0. Contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Langkah pertama kita tentu buat tabelnya. Kita pilih x sekitaran 0. Kemudian kita substitusikan ke fx sehingga dapat jika x-nya negatif 2, fx-nya 5, dan seterusnya sampai x-nya 2, fx-nya 5. Kemudian kita gambarkan ke koordinat kartesius. Jika x-nya negatif 2, maka y-nya 5, x-nya negatif 1, y-nya 2, x-nya 0, y-nya 1, x-nya 1, y-nya 2, dan terakhir x-nya 2, y-nya 5. Kemudian titik-titik berikut tinggal kita hubungkan. Nah, berikutnya kita lihat untuk fx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Seperti tadi kita buat tabelnya, kemudian kita substitusi nilai x ke fx sama dengan x kuadrat kurang 1, sehingga dapat jika x-nya negatif 2, fx atau y-nya 3, jika x-nya negatif 1, y-nya 0, dan seterusnya jika x-nya 2, y-nya 3. Kemudian kita pindahkan ke koordinat kartesius. X-nya negatif 2, y-nya 3, x-nya negatif 1, y-nya 0, dan seterusnya sampai x-nya 2, y-nya 3. Nah, kemudian titik-titik ini kita hubungkan kembali. Nah, dari kedua kurva tersebut, yaitu yang coklat dan merah, dapat kita simpulkan C itu menentukan titik potong suatu fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Kita lihat, pada yang kurva yang pertama yang warna coklat, C-nya itu 1, berarti titik potongnya kurva berada di Y1. Atau kurva yang kedua, C-nya negatif 1, berarti titik potong kurva tersebut terhadap sumbu Y yaitu di negatif 1. Paham ya? Nah, sekarang giliran kamu. Silahkan selesaikan latihan-latihan berikut. Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.